Shalom. Beloved of God, bagaimana kita melepaskan iman kita untuk bekerja, untuk menjadi aktif, dan bekerja menghasilkan buat kita kemenangan, terobosan yang kita harapkan, yaitu dengan berkata-kata. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 mengatakan, "Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan roh iman, percaya, dan berkata-kata. Sebab itu aku berkata-kata. Sebab apa? Aku percaya. Karena aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Demikianlah firman Tuhan ini mengatakan roh iman beroperasi. Jadi hari ini kita mau melihat bagaimana secara efektif kita dapat mempergunakan iman kita, bagaimana kita melepaskan kuasa dari roh iman untuk bekerja buat kita dalam pertarungan iman yang kita hadapi hari demi hari. Firman Tuhan menyebut the good fight of faith, pertarungan iman yang baik. Yang kata Rasul Paulus, aku telah menyelesaikan pertandingan iman, pertarungan iman yang baik, the good fight of faith. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita juga dapat menyelesaikan dan memenangkan setiap pertarungan iman. Tidak ada pertarungan yang lain. Yesus Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Yang ada hari ini untuk kita hanya pertarungan iman. Yaitu bagaimana kita dapat berdiri teguh dan tetap memegang iman yang Tuhan telah tempatkan di dalam hati kita lewat firman-Nya, sehingga kita melihat kemenangan termanifestasi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan, sebagaimana 2 Korintus tadi berkata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kenapa? Karena percaya, maka kami berkata-kata. Sebab itu kami berkata-kata. Nah, Yesus mengatakan di dalam Markus pasal 11, ayat 22-24, dikatakan, and Jesus answering saith unto them, have faith in God, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun, whosoever, siapa saja, shall say, yang berkata akan berkata kepada gunung ini, be thou removed and be thou cast unto the sea, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Believe, percaya, ya, percaya dalam hatinya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus berkata, percaya berkata-kata. Percaya berkata-kata. Barang siapa berkata kepada gunung ini, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya. Berarti hatinya percaya, mulutnya berkata-kata. Hatinya percaya, mulutnya berkata-kata. Maka apa yang terjadi? Yesus katakan, gunung akan berpindah buat Anda. Itu caranya kita melepaskan iman kita sehingga menjadi aktif dan bekerja menghasilkan kemenangan buat Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman tidak pasif. Dia percaya dan kemudian dia berkata-kata. Roma pasal 10 mengatakan bahwa dengan mulut kita berkata-kata, dengan hati kita percaya. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, maka kamu diselamatkan. Jadi dengan kata lain, iman yang ada di dalam hati itu dilepaskan atau diaktifkan untuk bekerja buat kita lewat kata-kata. Kita melepaskan perkataan kita. Dan Yesus berkata, he shall have whatsoever he said. Yesus berkata dia akan memiliki apapun yang dikatakannya. Dia tidak mengatakan dia akan memiliki apapun yang dipercayainya. Tapi dia berkata, dia percaya, dia berkata-kata, maka he shall have whatsoever he saith. Dia akan memiliki, dia akan mendapatkan apapun yang dia katakan. Whatsoever he said. Whatsoever he said. Bukan whatsoever he believed. Whatsoever he said. Itu yang Yesus katakan. Whatsoever he said. Itu yang Yesus katakan. Jadi perhatikan baik-baik. Think of it. Renungkan ini. Yesus tidak berkata sekedar percaya. Tapi Yesus berkata dia akan memiliki apapun yang dia ucapkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
Ketika kita mengucapkan, maka iman kita diaktifkan, menjadi aktif, dilepaskan. Dan dia akan menghasilkan kemenangan yang kita rindukan. Kata-kata kita, mari kita lihat contoh yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal, yang saya yakin kita bahkan mungkin di luar kepala tahu cerita ini, ya ini sudah diajarkan sejak kita masih kecil, waktu kita sekolah minggu ini sudah diajarkan berulang-ulang, dihotbahkan berulang-ulang bagaimana Daud menang melawan Goliat. Kita tahu bahwa ketika Daud mengumban ali-alinya, maka batu yang dilontarkan dari umbannya itu melesak ke dalam dahi Goliat dan Goliat tumbang. Tapi kemenangan Daud bukan pada keahliannya melempar ali-ali, bukan pada kekuatan atau keahlian Daud melempar ali-ali, sebab dia kena tepat di dahi, di tempat di mana helm yang dipergunakan Goliat itu tepat tidak melindungi titik itu. Ya, perlengkapan perang zaman dulu itu sangat melindungi kepala, ya, menutupi bagian yang mungkin dapat menimbulkan bahaya kalau kena, tapi dia bisa tepat di satu titik di mana titik itu tidak terlindungi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang menghasilkan kemenangan itu? Saya mau katakan langsung, ya, bahwa kemenangan itu terjadi karena iman. Mari kita lihat, ya, iman yang diaktifkan dengan perkataan. 1 Samuel 17 ayat 12, ya. Nah, ketika Daud melepaskan imannya, kemenangan terjadi. Nah, bukan hanya kemenangan, tapi juga promosi mulai terjadi dalam hidup Daud. Semua karena iman. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 14. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang telah pergi berperang itu adalah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, usia pada waktu itu untuk pergi wajib militer, mengikuti kemiliteran, ya, menjadi tentara, itu usia 20. Jadi kalau Daud belum pergi ke medan peperangan, berarti dia di bawah 20. Mungkin 18, mungkin 19. Kebanyakan ahli-ahli Alkitab mempercayai bahwa usia Daud paling hanya baru 17 tahun pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Daud diminta pada suatu hari oleh ayahnya untuk pergi ke medan perang, membawa makanan, sekaligus mengecek kondisi dari kakak-kakak Daud yang mengikuti Saul ke medan perang, ya. Nah, pada waktu itu kebetulan orang Israel sedang berperang melawan orang Filistin, dan kakak-kakak Daud ikut ke medan perang. Daud berangkat ke sana, dan ketika Daud tiba di sana, firman Tuhan mengatakan bahwa saat itu Goliat, jagoannya orang Filistin pada waktu itu, yang juga adalah seorang raksasa yang sangat besar, yang tingginya hampir 4 meter, 3,6 meter, itu sedang menantang orang Israel untuk berperang. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu sudah dilakukan Goliat berhari-hari sebelum Daud tiba di medan peperangan. Tiap hari Goliat sudah menantang orang Israel, tetapi orang Israel tidak ada yang berani, semua ketakutan, tidak ada yang berani menjawab tantangan Goliat, termasuk Raja Saul. Dikatakan di 1 Samuel 17 ayat 23-24, sedang ia berbicara dengan mereka, nih Daud, ya, sedang berbicara dengan orang-orang ketika dia baru tiba di medan peperangan itu, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ini kata-kata ancaman yang mengancam orang Israel, yang menantang pahlawan orang Israel untuk maju melawan Goliat, ya. Dikatakan di ayat 24, perhatikan, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Perhatikan, ia mengucapkan kata-kata, dan hasilnya semua orang Israel lari ketakutan. Bahkan bukan saja ketakutan, sangat ketakutan. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, suara, atau saya lebih tepat mengatakan perkataan Goliat membuat semua orang Israel ketakutan. Bahkan Saul, ya, di ayat 11-nya dikatakan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan, ada garis bawah ini, mendengar perkataan, ya. Jadi dia mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Garis bawah tadi apa?
mendengar. Apa yang didengar? Perkataan Goliat. Ini caranya iblis menyerang iman anak-anak Tuhan. Dengan apa? Dengan perkataan. Perkataan itu tidak harus berupa suara atau sesuatu yang Anda dengar, tapi dia bisa berbentuk pikiran yang dilontarkan iblis, terlintas di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, dan kemudian serta-merta kita menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi takut. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah caranya iblis menyerang iman anak-anak Tuhan. Dia melontarkan kata-kata, dia melontarkan pikiran yang didesain untuk membuat kita kehilangan iman, untuk merontokkan iman kita, membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita meragukan perkataan Tuhan. Jadi Anda perhatikan, perkataan Tuhan, perkataan iblis. Iblis melontarkan perkataan untuk kita meragukan perkataan Tuhan. Ya, iblis melontarkan perkataan untuk membuat kita meragukan perkataan Tuhan. Jadi ada perkataan Tuhan, ada perkataan iblis, dan perkataan iblis dirancang untuk merontokkan iman kita, membuat kita meragukan perkataan Tuhan dan kehilangan iman. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perhatikan bagaimana respon Daud. 1 Samuel pasal 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sehingga ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Anda lihat respon Daud beda. Semua yang lain cemas, sangat ketakutan. Daud, dia tidak takut, bahkan dia mengatakan siapa ini orang, sehingga dia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Lihat, tidak ada takutnya. Kenapa? Ya, perhatikan bahwa Daud mendengar Goliat tidak diam. Semua orang Israel yang lain dikatakan semua mereka dengar, cemas, takut, lari. Tidak ada satupun yang berkata-kata. Anda tangkap sesuatu. Daud memperkatakan sesuatu. Apa yang dia perkatakan? Imannya. Dia tidak diam. Dia mengucapkan apa yang dia percayai. Apa yang dia percayai? Dia percaya bahwa sebagai umat pilihan Tuhan, dia punya perjanjian. Sebenarnya semua orang Israel punya perjanjian dengan Tuhan. Ya, di masa perjanjian lama, perjanjian dengan Tuhan itu ditandai dengan sunat. Makanya dia bilang Goliat nggak bersunat. Atau dengan kata lain, kita ini umat pilihan Tuhan. Kita ini punya perjanjian dengan Tuhan yang ditandai dengan sunat. Orang-orang Israel semua disunat, tanda bahwa mereka memiliki perjanjian dengan Tuhan. Ini orang Filistin ini tidak bersunat. Goliat orang Filistin ini tidak bersunat. Dia nggak punya perjanjian dengan Tuhan. Kita punya perjanjian dengan Tuhan. Kenapa kita takut? Kenapa dia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Nah, Daud tahu, dan sebenarnya bukan hanya Daud, semua orang Israel tahu bahwa di dalam perjanjian dengan Tuhan itu, di dalam perjanjian yang dimiliki orang Israel dengan Tuhan itu ada perlindungan sebagai bagian dari perjanjian itu. Dalam Kejadian pasal 12 dikatakan Tuhan mengatakan bahwa dia akan memberkati orang yang memberkati orang Israel, keturunan Abraham dan keturunannya, ya, dan dia akan mengutuk orang yang mengutuk mereka. Jadi ada perlindungan Tuhan di sana. Dan ini bukan hanya berlaku buat Daud, sebab semua orang Israel adalah umat pilihan Tuhan yang semuanya adalah orang-orang dalam perjanjian dengan Tuhan. Tapi tidak ada yang berani. Kenapa tidak berani? Sebenarnya bukan soal berani tidak berani. Tidak ada yang tidak kehilangan iman. Kenapa? Karena mereka semua tidak tahu bagaimana caranya melepaskan iman yang ada di dalam hati untuk secara aktif menangkal, menangkis, bahkan menghancurkan serangan roh ketakutan yang melepaskan pikiran ketakutan untuk merontokkan iman kita. Mereka semua diam sehingga mereka hanya dengar, terima perkataan iblis, menjadi khawatir, sangat ketakutan dan lari. Tapi tidak Daud, dia serta-merta ngomong. Dia melepaskan imannya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kata-kata iblis seperti Goliat yang melambangkan iblis pada hari itu dirancang untuk menghancurkan iman dan menanamkan ketakutan pada anak-anak Tuhan. Hari ini, iblis masih melakukan hal yang sama. Dia melontarkan pikiran-pikiran yang memang dirancang untuk membuat kita cemas, khawatir. Ya, bagaimana kalau tidak berhasil? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Itu semua dilontarkan iblis. Tapi, seperti Daud, jangan mengikuti orang Israel untuk mempertimbangkan, merenungkan, memberi tempat kepada pikiran iblis itu di dalam diri kita. Serta-merta buang itu dan ganti dengan perkataan iman.
Ya, lepaskan perkataan iman. Daud menaruh perhatian pada perkataan Tuhan, dan dia menaruh perhatian pada apa yang dia miliki sebagai orang Israel, perjanjiannya dengan Tuhan. Dia menaruhkan imannya pada perjanjian Tuhan itu, pada perkataan Tuhan mengenai perjanjian orang Israel dengan Tuhan, dan itu yang dia kemudian ucapkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Anda perhatikan bahwa perkataan Goliat kemudian tidak ada pengaruhnya sama Daud. Tidak bisa membuat Daud khawatir juga. Tidak bisa membuat Daud ikutan takut. Raja Saul mendengar bahwa ada yang nggak takut. Tuanku Raja, ada yang melaporkan ke Saul. Dan ketika Saul mendengar, dia memanggil Daud. Dalam ayat 32, 1 Samuel 17 tadi dikatakan, ketika dipanggil sama Saul, Daud berkata, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Perhatikan, Daud bilang ini, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Nah, Anda perhatikan tadi, tawar hatinya kenapa? Karena dengerin. Dengan kata lain, Daud mau bilang ini, jangan dengerin. Jangan dengarkan Goliat. Jangan dengarkan iblis dengan segala pikiran, keraguan, kecemasan yang dia lontarkan kepada kita. Jangan dengarkan itu. Dengarkan firman Tuhan dan ucapkan firman Tuhan. 1 Samuel pasal 17 ayat 33 sampai 36. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Benar nggak perkataan Saul? Benar. Saya katakan bahwa perkataan Saul itu benar. Bahwa Daud itu normalnya nggak mungkin melawan Goliat. Hanya kalau Tuhan bekerja, baru Daud bisa menang. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu selalu merespon kepada iman. Ketika kita bergerak dengan iman, Alkitab berkata di 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kemenangan kita di dunia ini adalah lewat iman kepada Yesus Kristus. Iman itu yang kemudian menjadi jembatan, menjadi pintu gerbang untuk kuasa Tuhan mengalir dan menghasilkan kemenangan dalam hidup kita. Jadi tanpa iman tidak ada kemenangan. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Jadi secara natural benar analisa Saul. Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Benar, Daud baru 17, 18, paling 19. Sedang Goliat itu adalah jagoan, dikatakan pendekarnya, berarti dia bukan baru kali itu ikut berperang, dia sudah ahli pendekar, dia sudah biasa ikut berperang. Dikatakan sejak masa mudanya telah menjadi prajurit, berarti dia sudah bertahun-tahun, dia sudah veteran, dia sudah ahli. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia bukan tentara. Dia biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, kemudian menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Wah, Daud jago banget, luar biasa. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Wih, berarti Daud memang sakti. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Jadi Daud memang luar biasa jago dong Pak, pantesan dia bisa menang. Tidak, iman dilepaskan dengan perkataan. Iman dilepaskan dengan perkataan. Daud menang terhadap singa, terhadap beruang, itu karena iman. Gimana taunya? Iya, ayat berikutnya persis. Ayat 37 dikatakan pula, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa. Jadi bukan karena Daud sakti, bukan karena Daud ahli, bukan karena Daud memiliki keterampilan bertempur yang luar. No, bukan. Daud perawakannya kecil, kata firman Tuhan. Mukanya masih kemerah-merahan. Dia bukan ahli berperang, bukan. Ya, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lihat apa yang Daud lakukan, dia melepaskan ini. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dilepaskan imannya. Iman bekerja. Yesus katakan, berkata-kata, percaya, berkata-kata, gunung pindah. Daud bilang, Tuhan akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Gunung pindah, Goliat tumbang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu yang menjadi kunci kemenangan Daud.
Daud tidak memenangkan pertempuran dengan Goliat karena dia seorang prajurit terlatih. Saya katakan tadi dia tidak jago dan sebagainya. Dia tidak mengalahkan singa dan beruang karena dia ahli. Bukan. Dia bilang, Tuhan melepaskan aku dari singa dan beruang. Saul sendiri melihat Daud itu langsung bisa menganalisa dengan tepat bahwa tidak mungkin kau menghadapi orang Filistin itu melawan dia sebab engkau masih muda. Sedang dia sendiri dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Berarti secara potongan pun Daud nggak potongan seorang pendekar, bodybuilder, nggak ada potongan. Dia nggak seperti petinju yang tangannya penuh dengan otot, dadanya bidang, tidak. Daud dikatakan masih muda, mukanya kemerah-merahan, gambaran dari orang yang tidak memiliki keahlian bertempur apa-apa. Dan Daud bisa, dan Saul maksud saya, bisa melihat itu dengan jelas. Berarti kelihatan pada potongan tubuh, pada ukuran tubuh, ya, pada bagaimana cara Daud berdiri, bagaimana cara Daud bergerak, itu kelihatan. Dia bukan seorang pahlawan yang bisa melawan Goliat, belum memperhitungkan bahwa Goliat itu sendiri adalah raksasa. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, iman. Dan iman bukan hanya percaya, tapi iman berkata-kata. Iman yang dilepaskan dengan kata-kata, itulah yang menghasilkan kemenangan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, pertarungan Daud dimenangkan sebelum, garis bawahi, Anda tidak maju ke medan peperangan untuk meraih kemenangan. Kemenanganmu sudah terjadi sebelum kau maju. Bagaimana kemenangan itu terjadi? Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman dulu menyelesaikan. Kau maju hanya tinggal merebut jarahan. Tinggal mengambil jarahan, mengumpulkan jarahan dari kemenangan. Gambaran dari peperangan di masa lalu, ketika satu pasukan menang terhadap pasukan yang lain, maka mereka kemudian akan mengambil jarahan, papasan perang istilahnya. Ya, kita tidak maju untuk meraih kemenangan. Yesus Kristus sudah memenangkan semuanya. Kita menjadi lebih dari pemenang dengan iman kepada Yesus Kristus. Kita taruhkan iman kita pada Yesus. Maka apa yang terjadi ketika kita taruhkan iman kita pada Yesus? Kuasa Yesus bekerja, membuat kemenangan itu termanifestasi secara nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, iman sejati bukan hanya percaya, tapi dia berkata-kata. 1 Samuel pasal 17 ayat 42-44. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Jadi nggak kelihatan gagah. Elok parasnya itu berarti kelihatan parasnya itu bagus, bukannya gagah, bukannya berotot. Kelihatan, ya, elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Daud nggak bawa senjata macam-macam, dia hanya bawa tongkat, ali-ali, dan batu. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ya, ingat yang mengutuki kamu, kata Tuhan, aku kutuki. Ya Tuhan, berperang buat kita, Tuhan membela kita. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Wow, secara kenyataan itu sangat mungkin terjadi. Untuk Daud mengalahkan Goliat itu sangat tidak mungkin terjadi. Apa yang dilontarkan Goliat itu sangat logis. Dan biasanya pikiran ketakutan itu sangat logis, sangat masuk akal. Tidak mungkin kamu bisa memenangkan pertarungan ini. Nggak mungkin kamu sembuh, nggak mungkin kamu punya anak, nggak mungkin kamu umur panjang, nggak mungkin ekonomimu membaik, nggak mungkin. Masuk akal. Tapi Daud tidak mendengarkan itu. Ini selalu dilakukan iblis, perhatikan. Dia selalu menyerang iman anak-anak Tuhan sebab kemenangan kita adalah kemenangan iman. Kalau iman kita berhasil dirontokkan, habis kemenangan kita. Tapi kalau iman kita tidak berhasil dirontokkan, maka kemenangan kita itu pasti termanifestasi. Garis bawah ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Semua yang lahir dari Allah, Anda lahir dari Allah, Anda telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Apa? Iman kita. Iblis tahu itu. Itu sebabnya dia selalu berusaha menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kata-kata. Dia lontarkan. Hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu. Berani maju ya, berani ngelawan ya. Doa, nggak ada gunanya doa kamu. Perkataan imanmu ngomong kosong, nggak akan ada hasilnya itu, nggak akan terjadi itu. Apa itu ngomong-ngomong, Allah aku menyediakan segala kebutuhan? Nggak akan, kamu akan bangkrut.
Allahku menyediakan, Tuhan membuat, Tuhan memberkati sehingga bisa memiliki keturunan seperti Tuhan memberkati Adam dan Hawa, sehingga Tuhan berkata beranak cucu bertambah banyak. Nggak akan terjadi itu, kamu nggak mungkin lah. Lihat aja, kan dokter bilang apa? Lihat umur kamu udah berapa. Lihat aja, kamu nggak mungkin. Dia selalu mempergunakan kata-kata yang menyerang untuk iman kita rontok. Bagaimana menghadapinya? Saya sih tetap percaya dalam hati. No. Anda tidak akan memperoleh hanya sekedar dengan percaya dalam hati. Yesus bilang, percaya berkata-kata, engkau akan memiliki apapun yang kau katakan. Kalau saya nggak pernah mengatakan apa-apa, ya Yesus bilang, kau akan memiliki apa yang kau katakan. Anda nggak pernah mengatakan apa-apa, ya apa yang Anda mau miliki. Jadi, Daud berkata-kata. Dia tidak diam. Pokoknya saya percaya dalam hati. Tidak. Dia tidak hanya sekedar percaya dalam hati. Daud membalas perkataan Goliat. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini kita bilang, dalam nama Yesus, Allahku menyediakan segala kebutuhanku, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Hari itu Daud ngomong, dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Apa yang Daud lakukan? Pokoknya saya tetap percaya dalam hati. Tidak. Daud berkata-kata dan dia ucapkan apa yang dia mau. Dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 1. Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. 2. Aku mengalahkan engkau. 3. Aku memenggal kepalamu. 4. Aku memberikan dagingmu dan mayatmu dan mayat semua orang Filistin kepada binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Supaya, dia nggak berhenti, supaya seluruh bumi tahu, imannya mendunia. Imannya tidak hanya di medan peperangan ini. Dia bilang supaya seluruh bumi tahu. Anda tahu, iman Daud mengangkat dia, mempromosikan dia sampai ke tingkat dunia. Tidak hanya jadi raja, tidak hanya jadi pahlawan hari itu, sampai ke tingkat dunia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan, dia tidak diam. Dia katakan, supaya segenap bumi tahu. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dia ngomong, dia ucapkan apa yang dia mau, dan gunung berpindah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana Daud bisa menang? Semua indikasi menunjukkan Daud pasti kalah. Tapi Daud menang dengan iman. Sebab apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Ketika iman itu dilepaskan, maka ketika iman dilepaskan, dia akan menghasilkan. Bagaimana iman dilepaskan? Dengan kata-kata. Tidak hanya percaya dalam hati. Banyak anak-anak Tuhan tidak pernah mengalami kemenangan yang seharusnya menjadi milik mereka, sudah dibayar lunas oleh Yesus. Kenapa? Hanya percaya dalam hati, tidak mengucapkan dengan mulut. Kenapa? Malu nanti dipikir orang sombong amat ngomong kayak begitu. Nanti dipikir orang terlalu gegabah ngomong kayak gitu. Nanti dipikir orang apa lagi? Kayak orang udah kehilangan akal sehat ngomong. Udah jelas secara fakta gak mungkin. Tapi Yesus bilang, kamu akan memiliki apapun yang kamu katakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan bahwa Daud tidak diam. Dia buka mulutnya, dia ucapkan imannya, dan kemenangan terjadi. Itulah caranya Anda mengalami kemenangan dalam peperangan iman, dalam pertarungan iman. That's how you fight the good fight of faith. Anda tidak hanya sekedar percaya dalam hati, tapi engkau melepaskan imanmu untuk menyerang ketakutan yang dilontarkan iblis dengan Anda berkata-kata. Bagaimana Anda melepaskan iman Anda? Dengan berkata-kata. Ketika kita melihat
musuh menyerang iman kita, kita tidak diam. Kita lepaskan kata-kata yang melepaskan iman kita untuk menghancurkan ketakutan itu, untuk mematahkan pekerjaan roh ketakutan. Ketika perkataan dari musuh datang ke dalam pikiran kita, membentuk sebuah ketakutan, jangan diam. Jangan diam. Sesuatu tiba-tiba terlintas, Anda langsung keringat dingin, ketakutan. Jangan diam. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Immanuel. Sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan aku dan tidak akan membiarkan aku. Oleh bilu-bilunya aku sudah sembuh. Dia memberkati aku untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Anda ucapkan, imanmu dilepaskan. Perhatikan bahwa pikiran ketakutan yang dilontarkan iblis tidak ada lawan dengan pikiran juga. Anda lawan itu dengan kata-kata. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ingat Yosua. Yosua 1 ayat 1-2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita bisa tahu bahwa Yosua pada saat itu mendengar perkataan itu entah apa yang disuntikkan, pikiran yang disuntikkan iblis kepada Yosua, tapi jelas ya, setelah ayat 2 ini di ayat 6, 7, dan 9, Tuhan itu 3 kali ngomong sama Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Dan 1 kali bilang, jangan kecut dan tawar hati. Ya, jadi 3 kali bilang, kuatkan, teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu. Ya, dan 1 kali ngomong, jangan kecut dan tawar hati. Berarti jelas bahwa Yosua pada saat itu, entah apa pikiran yang dilontarkan iblis untuk menyerang iman Yosua, yang jelas ya, Alkitab menunjukkan bahwa Yosua sempat khawatir dan tawar hati. Entah apa pikiran, mungkin wah, Musa yang begitu luar biasa diurapi aja tidak bisa membawa orang Israel masuk tanah perjanjian, siapa saya cuma abdi Musa, dan seterusnya. Apapun pikiran yang dilontarkan. Tapi ingat sekali lagi, pikiran itu biasanya sangat logis, sangat masuk akal ya. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak bekerja menurut cara kita, menurut cara dunia, menurut cara yang masuk akal. Dia bekerja dengan caranya sendiri, dan tidak ada yang bisa membatasi Dia. Dia menjadikan langit dan bumi ini hanya dengan perkataan. Apa susahnya Dia merubah situasimu? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa solusi Tuhan buat Yosua? Apa Tuhan bilang? Jaga imanmu Yosua, tetap percaya saja dalam hati, kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan bilang 3 kali. Di ayat 8 Tuhan bilang, jangan lupa memperkatakan. Apa? Memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan siang malam, jangan lupa perkatakan. Kadang-kadang orang Kristen hanya renungkan saja, tidak perkatakan. Renungkan siang malam, perkatakan, jangan lupa. Jangan lupa perkatakan. Saya bahkan sudah tunjukkan bahwa kata merenungkan di sini itu dipakai kata dalam bahasa Ibrani haga. Dan haga itu sendiri, itu sebenarnya bukan merenungkan dengan pola western, pola barat ya, hanya di otak saya, tidak. Merenungkan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dari kata haga. Haga itu di dalam bahasa Ibrani itu mengucapkan pelan-pelan kepada diri sendiri. Jadi diucapkan, terus diucapkan. Tuhan bilang jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Tuhan bilang jangan kecut dan tawar hati. Gimana caranya? Jangan lupa memperkatakan. Jangan lupa memperkatakan. Jangan lupa memperkatakan. Renungkan siang malam. Banyak anak-anak Tuhan lakukan bagian yang itu, tapi lupa memperkatakan. Jangan lupa memperkatakan. Terus ucapkan. Ketakutan dilontarkan iblis lewat pikiran, masuk kepada Yosua. Tuhan bilang lawannya gimana? Perkatakan firman Tuhan. Jangan lupa. Jadi kita melawan serangan musuh terhadap iman kita dengan kata-kata. Memperkatakan firman Tuhan, dan dengan perkataan itu kita lepaskan iman kita untuk menghancurkan kuasa ketakutan yang dipakai iblis untuk menyerang iman kita. Ketika iblis melontarkan pikiran bahwa kita akan bangkrut atau ekonomi kita akan hancur, kita berkata, Allahku menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika iblis melontarkan pikiran bahwa kita akan mati muda, kita katakan, aku tidak akan mati tapi hidup.
dan akan memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Dengan panjang umur, Tuhan akan mengenyangkan aku, akan memperlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Ketika iblis melontarkan pikiran bahwa masa depan kita akan suram, kita berkata, Tuhan berkata dia tahu segala rancangan mengenai aku. Rancangannya mengenai aku adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Berarti masa depanku tidak suram. Ketika iblis melontarkan pikiran bahwa kita akan sakit atau celaka, kita berkata, tidak ada yang jahat mendekat kepadaku. Tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanku. Sebab tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Walau 1000 orang ada di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, hal itu tidak akan menimpa aku. Karena Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Dengan panjang umur, Dia mengenyangkan aku dan memperlihatkan padaku keselamatan daripadanya. Itu yang dilakukan Daud. Hari itu, itulah kunci kemenangan Daud. 1 Samuel 17 ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, kata Daud. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada, dan mayat orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Anda perhatikan, semua yang diucapkan Daud terjadi. Yesus tadi bilang kau akan memiliki semua yang kau ucapkan. Semua yang diucapkan Daud hari itu terjadi. Hari itu dia menang, hari ini seluruh bumi tahu cerita Daud. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Goliat tumbang, Daud memenggal kepalanya. Orang Israel memenangkan pertempuran, mayat orang Filistin menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang. Daud mengalami promosi menjadi raja. Dan seluruh bumi hari ini tahu apa yang terjadi, apa yang Tuhan lakukan kepada Daud hari itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Beri makan imanmu dengan firman Tuhan. Amsal 4 ayat 20-21 mengatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapan-ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, masukkan firman Tuhan ke dalam hati Anda. Gimana caranya? Beri perhatian kepada firman Tuhan. Dengarkan perkataannya. Jangan biarkan itu menjauh dari matamu. Maka dia akan masuk dan tersimpan dalam hatimu. Anda tidak bisa makan dari memori. Anda tidak bisa makan dari memori Anda. Oh, kemarin saya makan nasi goreng, maka sekarang saya akan makan nasi goreng lagi dengan mengingat-ingat nasi goreng. Tidak bisa. Anda harus makan lagi dan makan lagi. Tiap hari, supaya Anda bisa kenyang lagi. Demikian juga dengan firman Tuhan. Anda makan lagi tiap hari, makan lagi, masukkan apa yang masuk ke dalam hati Anda, kemudian akan keluar dari mulut Anda sebagai perkataan iman yang mengalahkan dunia. Kalau pikiran yang dilontarkan iblis berkata, ya tapi, buang itu. Buang. Ya tapi, buang. Buang itu dari kamus Anda. Tidak ada tapi. Allahku menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Titik. Haleluya. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Dan saya mau katakan, Anda yang ada di dalam Kristus Yesus, Anda lebih dari pemenang dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau berdoa untuk Anda kalau Anda sakit atau Anda mempunyai kebutuhan khusus. Ya, yang sakit, taruhkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Atau kalau tidak terjangkau, Anda buka saja tangan Anda kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kuasa sakit penyakit dihancurkan dari tubuh setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dalam nama Yesus, dan aku perkatakan kesembuhan, kesehatan ilahi terjadi dalam nama Yesus atas setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dan atas setiap kebutuhan aku berkata, di dalam nama Yesus Allahku menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Setiap kebutuhanmu dipenuhi oleh Tuhan. Dan oleh Tuhan kau sanggup, engkau cakap melakukan segala perkara di dalam nama Yesus. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tuliskan kesaksian Anda. Kalau Anda juga mempunyai permohonan doa, silakan Anda tuliskan juga di alamat email yang ada di layar ini. Haleluya. Mari, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan.
Karena apa yang Yesus Kristus telah lakukan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghakiman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang sudah mau dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan kau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu, tidak ada pandemi, tidak ada sakit penyakit mendekat kepadamu dan sisi romamu. Karena Tuhanlah tempat perlindunganmu dan gubuk pertahananmu di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.